Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nada Nadira Najwa saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agent value dan juga agent factor dalam arah dan juga skala di dunia data itu seperti apa sih? Baik, yang pertama, kita kenalan dulu nih sama apa yang dinamakan nilai agent itu. Dan dari mana sih dapat nilai agent itu? Baik, kita bisa misalkan terdapat matriks A yang berupa n kali n, di mana matriks ini itu harus persegi. Kemudian terdapat V yang mana vektor tak nol di Rn dan juga lambda adalah skala real, sehingga memenuhi persamaan matriks A dikalikan dengan V sama dengan lambda dikalikan dengan V. Maka lambda dinamakan nilai ijen dari matriks A. Sedangkan V merupakan vektor ijen dari A. Di sini ya kita ada contoh matriks sederhana 1, 2, 4, 3 dikalikan dengan 1, 2 sehingga menghasilkan 5, 10 yang mana kita bisa menyelesaikannya dengan 5 dikalikan 1, 2. Di sini kita bisa melihatnya bahwa matriks 1, 2 itu bernilai sebagai vektor ijen dan juga 5 itu sebagai nilai ijen. Baik, kita bedah bagaimana sih persamaan itu kok bisa menghasilkan nilai ijen dan juga vektor ijen itu. Baik, dari matriks A dikalikan dengan V sama dengan lambda dikalikan dengan V. Kita sejajarkan satu sisi menjadi matriks A dikalikan dengan V min lambda dikalikan dengan V sama dengan 0. Di sini kita memanipulasinya dengan menggunakan matriks identitas. Kemudian di sini pada matriks A min lambda dikalikan matriks identitas dikalikan V sama dengan 0, itu tidak bisa karena nantinya V sama dengan 0 pada solusi trivial sebelumnya sudah dijelaskan dengan Bu Gita. Maka di sini teman-teman kita menggunakan determinan. Sehingga nantinya em, dengan kita menggunakan determinan dari persamaan ini kita bisa menghasilkan solusi yang non-trivial di mana V tidak sama dengan 0. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai ijen dan juga faktor ijen. Nah, pada determinan matriks A min lambda dikalikan I sama dengan 0, kita masuk pada persamaan karakteristik. Baik, kita turunkan. Baik, di sini contohnya kita mempunyai matriks A di mana 2, 1, 1, 2. Kita masukkan pada persamaan sebelumnya yang di atas. Ini pada determinan matriks A min lambda dikalikan dengan I sama dengan 0. Baik, kita masukkan matriks A-nya menjadi 2 min lambda, 1, 1, 2 min lambda. Determinan sama dengan 2 min lambda kuadrat min 1 sama dengan 0. Di sini kita peroleh lambda kuadrat min 4 lambda plus 3 sama dengan 0. Diperoleh lambda min 3 dikalikan lambda min 1 sama dengan 0. Di sini kita angkakan sehingga menghasilkan lambda 1 sama dengan 3, lambda 2 sama dengan 1. Nah, kita sudah menghasilkan nilai ejennya. Yang pertama 3, yang kedua itu 1. Kemudian kita mencari nilai dari vektor ejen itu. Baik, untuk ejen vektor yang pertama yaitu pada value yang pertama yaitu 3, dihasilkan 3 ya tadi nilai ejennya kita masukkan pada persamaannya sehingga matriks A min 3 dikalikan I dikalikan dengan I sama dengan 0. Di sini dihasilkan min 1, 1, 1 min 1 dikalikan XY sama dengan 0. Baik, dari baris pertama kita bisa mengetahui hasilnya itu menjadi min X plus Y sama dengan 0, sehingga Y sama dengan X. Maka hasil dari eigenvektor dari V1 ini 1, 1. Baik, pada nilai eigenvalue yang kedua, yaitu dihasilkan 1. Eh, sorry. Nah, kita masukkan pada persamaannya di mana matriks A min I ini langsung dikalikan dengan I karena eigenvalue-nya itu 1. Kemudian dikalikan dengan V sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat hasilnya 1, 1, 1, 1 dikalikan dengan XY sama dengan 0.
Baik, dari baris yang pertama kita bisa lihat itu X plus Y sama dengan 0, sehingga Y sama dengan min X. Maka dihasilkan eigenvector yaitu V2 sama dengan 1 min 1. Seperti itu. Baik, kita lihat bagaimana sih arahnya. Katanya berubah arah apa enggak? Enggak ya. Nah, dari nilai eigen yang pertama tadi dihasilkan 3, itu kita bisa lihat pada vektor 1, 1 setelah dikalikan dengan matriks A, arahnya itu tetap ya, diagonal kanan atas. Hanya saja panjangnya itu yang berubah menjadi lebih panjang karena di sini kita menemukan nilai eigenvalue-nya itu 3. Makanya panjangnya itu 3 kali lebih panjang. Seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan untuk nilai eigen yang satu, eh, sorry, sorry. Untuk vektor 1 min 1, itu kan nilai eigennya 1. Itu arahnya tetap sama, yaitu diagonal kanan ke bawah. Namun panjangnya tidak berubah, karena ini berarti eigenvalue-nya itu sama dengan 1, seperti itu. Nah, tidak semua vektor itu mempertahankan arah setelah dikalikan dengan A. Bisa lebih panjang ataupun tetap. Atau bisa lebih kecil. Namun arahnya itu tetap sama. Nah, besar panjangnya itu sendiri yang ditentukan oleh eigenvalue. Maka dari itu kita balik lagi ke persamaan matriks A dikalikan dengan V sama dengan lambda dikalikan dengan V. Nah, terus apa sih hubungannya dengan PCA itu? Nah, dalam PCA itu kita mencari arah data yang paling penting atau data yang em, variansinya itu menyumbang paling besar. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin di sini proses analisis komponen utama dengan PCA. Kita mempunyai matriks data, kemudian dihitung matriks kovariannya sehingga menghasilkan agent decomposition seperti perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya tadi. Nah, dari nilai agent value dan juga faktor agent, kita bisa menghasilkan sebuah PCA. Nah, yang mana nantinya eh, agent value ini yang menunjukkan seberapa besar sih variasi data yang bisa dijelaskan oleh masing-masing komponen itu. Dengan memilih beberapa komponen terbesar, yaitu kita bisa menyebutnya PC, principal komponen, kita bisa mereduksi dimensi data tanpa kehilangan informasi data yang penting. Seperti itu. Jadi, karena agent vector hanya mengubah basis koordinatnya saja ke arah yang lebih bermakna, yaitu ke arah komponen utama gitu. Namun arah data di sini masih tetap terjaga. Dan agent value di sini berperan sebagai pemberitahu seberapa besar sih variansi dari data ini. Seperti itu. Jadi data tidak akan hilang, hanya saja diproyeksikan ke arah yang lebih relevan. Seperti halnya di sini saya mengambil penelitian saya sebelumnya. Dari beberapa data ini dihasilkan 4 komponen utama. Di sini ada satu menghasilkan nilai agent 6. Kemudian pada PC yang kedua 0, sekian, pada PC yang ketiga dan keempatnya pun juga 0, sekian. Nah, di PC yang satu bernilai agent 6. Di sini ada apa sih di PC satu? Nah, di PC satu itu terdapat 3 standar yang nilainya itu paling tinggi, yaitu pada standar 1, standar 2 dan standar 8. Nah, ketiga standar inilah yang paling em, bermakna atau menjadi komponen utama dari akreditasi madrasah aliyah yang saya ambil seperti itu. Nah, ini referensinya teman-teman. Mungkin seperti itu. Jadi, PCA ini mereduksi dimensi data tanpa menghilangkan esensi dari data itu sendiri, sehingga kita bisa mendapatkan
komponen utamanya. Seperti itu. Apa sih yang sebenarnya mempengaruhi akreditasi dari Madrasah Alia ini? Nah, kita bisa lihat dari hasil script plot, yaitu di PC1 ada apa aja sih komponennya, standar-standar yang sudah dimasukkan ke dalam label dataset itu sendiri. Gitu, tanpa mengubah dari cakupan label dataset kita. Baik. Em, Sekian dari saya. Mungkin teman-teman bisa berdiskusi dengan komentar di kolom komentar. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.